saya Fisio Citra yang akan memeriksa Bapak siang ini. Jadi kalau boleh tahu siapa nama Pak? Rian, Umurnya, 35 tahun, jenis kelaminnya, laki-laki, agama, Islam, untuk pekerjaannya, sebagai nelayan tinggal di mana, di Jalan Sutomo, Kota Bima. untuk hobinya. Menyelam. Jadi apa keluhan Pak? Saya merasakan nyeri dan kesemutan pada anggota gerak atas dan bawah, terutama pada area siku, lutut, disertai dengan adanya gangguan pada keseimbangan saya. Pak, sebelumnya apakah ada riwayat penyakit serius? Tidak, Kalau riwayat penyakit penyertanya, tidak juga. Bapak sebelumnya mengkonsumsi obat apa? Kemarin konsumsi ibuprofen sama paracetamol. Untuk lokasi pasien terkena DCS ini ada di ekstremitas atas dan bawah, terutama pada bahu, lutut, dan juga siku. Untuk karakternya, kesemutan, kram atau nyeri, nyeri sendi, udem, dan juga pusing. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluhkan nyeri sendi seperti tertusuk dan kesemutan pada area ekstremitas atas dan juga bawah setelah pasien melakukan penyelaman pada kedalaman 120 kaki selama 45 menit. Setelah beberapa jam, pasien merasakan nyeri ketika sampai ke permukaan. Selain nyeri dan kesemutan, pasien juga terdapat gejala pada kulit ditandai dengan kemerahan dan rasa gatal dan juga rasa pusing. Selama melakukan penyelaman, tidak ada keluhan yang signifikan, tapi setelah muncul di permukaan selama kurang lebih 3 jam, pasien mulai merasakan nyeri yang tajam pada bahu, sikut, dan juga lutut, disertai dengan kesemutan. Pasien juga ini mengakui tidak melakukan prosedur dekompresi dengan benar setelah penyelaman. Kemudian pasien segera dibawa ke RS Andi Mulyo dan didiagnosis terkena DCS. Pasien telah diberikan terapi hiperbarik dan pasien juga dirujuk ke fisioterapi. Untuk muskulotendinogennya, untuk regio shoulder ada muscle deltoid, supraspinatus, infraspinatus, dan subscapularis dan juga teres minor. Untuk regio elbow ada bicep, tricep, brachialis, dan pronator teres. Regio knee ada muscle quadricep, hamstring, dan juga gastrocnemius. Selanjutnya untuk neurogennya ada nervus vestibulospinal, nervus axillaris, nervus musculocutaneus, dan yang terakhir ada nervus lateral femoral cutaneous nerve. Selanjutnya untuk psikogen dari pasien itu cemas, kardiovaskularnya tidak ada. Osteoartrogennya untuk regio shoulder ada artikulasi glenohumeral, acromioclavicular, dan sternoclavicular. Untuk regio elbow ada artikulasi humeroulnar, humeroradial, dan radioulnar. Dan terakhir ada regio knee, di sini ada artikulasi tibiofemoral, artikulasi patelofemoral. Untuk urogenitalnya ini dia ada inkontinensia urin, dan yang terakhir respirasinya itu ada hipoksia ringan akibat emboli gas nitrogen dalam kapiler paru atau pulmonary barotrauma atau pulmonary decompression illness. Mana? Statisnya pasien terlihat kesulitan bergerak dengan spontan, kemudian pasien juga terlihat cemas dan tampak meringis. Kulit tampak kemerahan dan juga gatal pada area ekstremitas yang terdampak. Untuk inspeksi dinamisnya, koordinasi gerak pasien terganggu, kesulitan menjaga keseimbangan saat berdiri dan juga saat berjalan.
untuk suhu pada pasien itu hangat pada area yang terinflamasi, kemudian kontur kulitnya normal, udemnya ada pada shoulder, elbow, dan juga knee-nya, tenderness-nya ada pada nyeri tekan sedang pada shoulder, elbow, dan knee-nya. Kemudian spasmenya pada radial shoulder ada pada deltoid, quadricep, trapezius, dan juga bicep. Kemudian untuk radio elbow ada brachioradialis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis diatis, extensor carpi ulnaris, dan flexor carpi ulnaris. Pada region ini ada pada quadricep, hamstring, dan juga gastrocnemius. Untuk atrofinya belum ditemukan ada atrofi. Untuk tenderness-nya, untuk weakness-nya ada kelemahan otot sedang pada shoulder, elbow, dan juga knee. Tadi Pak, ini ada beberapa pertanyaan saya tanyakan tadi. Kita tahu di tanggal berapa sekarang? Di mana itu sekarang ini Pak? Siapa tadi berapa menit ke sini? Bagaimana keadaan Pak atau perasaan Pak ke sini? Saya rasa ada nyeri di bahu, di situ sama lututnya. Bisa tunjuk ke arah kanan, bisa simpan tangan pada atas dada, bisa pegang pipi tak baru pegang telinga tak, coba tutup mata tak, buka. Bisa ucapkan apel rumah pensi. Apel rumah pensi. Coba ulangi. Apel rumah pensi. Sekarang tes pemeriksaan fungsi gerak dasar disertai juga FAS yang akan menilai nyeri geraknya. Jadi Bu, di sini ada alat untuk mengukur gerak dari skala 0 sampai 10. Di sini ada angka. Terus nanti kita bisa menilai sendiri seberapa sakit ketika saya gerakan nanti ya. Yang pertama di radial shoulder, gerakan fleksi dan juga ekstensi. Nah, kira-kira Bu, berapa sakitnya pas saya gerakan tadi? Pas saya digerakkan 8, pas ekstensi itu 5. Selanjutnya abduksi dan aduksi. Kalau seperti ini berapa? 5 dan 8. Selanjutnya gerakan internal rotasi dan eksternal rotasi. Kalau seperti ini berapa, Bu? 7. Selanjutnya di radial shoulder gerakan elevasi, depresi, protraksi, dan juga retraksi. Nah, kira-kira gerakan yang tadi saya lakukan berapa nih nyeri geraknya? 8. Oke. Untuk regio selanjutnya ada regio elbow. Gerakan yang pertama ada fleksi, ekstensi, pronasi, dan juga supinasi. Nah, kira-kira setelah digerakkan tadi Ibu, berapa kira-kira nyeri geraknya? 8. Untuk regio wrist and hand, yang pertama ada gerakan dorsofleksi, palmar fleksi, radial deviasi, dan juga ulnar deviasi. Nah, kalau ini nyerinya berapa? 5. Selanjutnya ada regio hip, yaitu fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi, internal rotasi, eksternal rotasi. Kira-kira Ibu nyeri geraknya itu ada berapa? 3. Selanjutnya regio ankle ada dorsofleksi, plantar fleksi, inversi, eversi. Untuk nilai nyeri geraknya ada berapa? 5. Untuk interpretasinya itu menunjukkan keterbatasan pada hampir semua gerakan aktif dengan nyeri saat gerakan pasif, terutama pada gerakan dengan jangkauan luas seperti fleksi, abduksi, dan juga rotasi. Kekuatan otot umumnya menurun dan tidak mampu melawan tahanan minimal. Gerakan kecil seperti aduksi
pronasi dan eversi lebih baik karena jangkauannya lebih pendek. Betul. Kira-kira Ibu kalau diam kayak begini nyerinya berapa? Oh iya, 3. Kalau putih kan berapa? Oh iya, 5. Baik, selanjutnya itu tes manual muscle testing, yang dimana pasien akan disuruh untuk melawan tahanan dari terapis. Yang pertama itu ada gerakan shoulder, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi. Baik, gerakan selanjutnya yang ada di shoulder itu ada internal rotasi, eksternal rotasi, depresi, elevasi, protraksi, sama retraksi. Yang pertama akan kita lakukan gerakan internal rotasi. Baik, gerakan selanjutnya itu ada depresi. Ibu coba kita kasih naik baru Kak. Gerakan selanjutnya itu ada elevasi. Coba kita kasih. Selanjutnya itu gerakan protraksi dan retraksi. Yang pertama itu gerakan protraksi. Ibu coba kita kasih. Nah, gerakan selanjutnya retraksi. Coba kita kasih belakang dulu Ibu. Selanjutnya itu ada regio elbow, yang dimana itu ada fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi. Ini gerakan pertama itu fleksi. Gerakan selanjutnya itu ekstensi. Selanjutnya itu gerakan pronasi, supinasi. Yang pertama itu gerakan pronasi. Selanjutnya itu regio raise, yang dimana ada palmar fleksi, dorsofleksi, radial deviasi, dan ulnar deviasi. Yang pertama itu gerakan palmar fleksi. Selanjutnya gerakan dorsofleksi. Selanjutnya itu gerakan radial deviasi dan ulnar deviasi. Hal selanjutnya itu ada regio hip, yang dimana itu ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, internal rotasi, eksternal rotasi. Yang pertama itu gerakan fleksi dan ekstensi. Coba kita angkat kaki kita Ibu. Selanjutnya itu gerakan abduksi, aduksi. Selanjutnya itu gerakan internal rotasi dan eksternal rotasi. Baik, selanjutnya itu gerak regio knee, yang dimana itu ada fleksi, ekstensi. Yang pertama kita lakukan ekstensi. Selanjutnya itu pasien disuruh untuk berbalik badan agar bisa melakukan gerakan fleksi. Gerakan ini yaitu gerakan fleksi di knee. Selanjutnya itu regio ankle, yang mana kita akan lakukan
gerakan plantar fleksi dan dorsal fleksi. Dan adapun gerakan inversi dan eversi. Selanjutnya itu di regio elbow, yang dimana ada gerakan fleksi, ekstensi, supinasi, pronasi. Di fleksinya itu dextranya 2, sinistranya 3, di ekstensinya itu dextranya 3, di Baik, selanjutnya itu regio elbow, yang dimana gerakannya itu ada fleksi. Di fleksi dextranya itu nilainya 2, di sinistranya nilainya 3, di gerakan ekstensi itu nilainya dextranya 4, sinistranya 4. Di supinasi pronasi itu nilai dextra sinistranya itu nilainya 4. Baik, selanjutnya itu regio Ruiz, yang dimana gerakannya itu dorsofleksi, palmar fleksi, radial deviasi, ulnar deviasi. Di dorsofleksi itu nilainya dextra sinistranya nilainya 4, palmar fleksi itu dextra sinistranya 4, radial deviasi dextra sinistranya juga 4, di ulnar deviasi nilai dextra sinistranya juga 4. Selanjutnya itu regio hip. Gerakannya itu ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, internal rotasi, eksternal rotasi. Nah, di fleksinya itu di dextra sinistranya nilainya 3, di ekstensinya nilainya 4, di abduksinya itu nilainya 2, di aduksinya itu nilainya 3, di internal rotasinya itu nilainya 3, di eksternal rotasinya itu nilainya 4. Baik, selanjutnya itu regio nih, yang dimana gerakannya ada fleksi dan ekstensi. Di dextranya itu dextra sinistranya itu 2, di gerakan ekstensinya itu dextra sinistranya itu 3. Selanjutnya regio ankle, yang dimana gerakannya itu ada plantar fleksi, dorsofleksi, inversi dan eversi. Di plantar fleksi dextra sinistranya 4, di dorsofleksi dextra sinistranya 4, di di gerakan inversi dextra sinistranya juga 4, di eversi dextra sinistranya juga 4. Selanjutnya untuk tes ROM di area shoulder, yang pertama itu aksis atau titik sumbunya itu di sisi lateral acromion. Terus stationary armnya itu sejajar dengan mid axillary line dari tubuh. Terus moving armnya itu sejajar dengan humerusnya. Angkat tangan Kak, Bu. Terus ini Tiga. sekarang turunkan perlahan dulu. Selanjutnya untuk gerakan abduksi dan juga aduksi itu aksisnya berada di acromion anterior. Lakukan ke dalam, masukkan ke dalam lengan. Pelan-pelan. Lagi. Oke. Oke, sekarang kasih seperti ini. Tangan dulu, lagi pelan, lagi sedikit. Gerakan internal rotasi dan juga external rotasi shoulder itu aksisnya berada di olecranon processus. Untuk gerakan internal rotasi. Turunkan belakang dulu. Selanjutnya di regio elbow ada gerakan fleksi ekstensi, supinasi dan juga pronasi. Untuk gerakan fleksi dan juga ekstensinya itu untuk mengukurnya itu titik sumbu goniometernya itu atau aksisnya berada di epicondylus lateral.
untuk gerakan selanjutnya ada pronasi dan juga supinasi. Titik aksisnya berada di palang 3. Coba balik tangannya. Oke, lagi. Oke. Nah, selanjutnya kembali. Sekarang seperti ini. Nice. Untuk regio wrist and hand ada gerakan dorsofleksi dan juga palmar fleksi, itu aksisnya berada di lateral aspek atau di triquetrum. Yang pertama gerakan dorsofleksi. Oke. Selanjutnya palmar fleksi. Untuk gerakan selanjutnya di regio wrist and hand ada radial deviasi dan juga ulnar deviasi. Aksisnya berada di atas tulang capitum. Pelan-pelan, tunggu. Oke, lagi. Oke. Terus sekarang ulnar deviasi. Selanjutnya itu bagian ekstremitas bawah, yaitu regio hip. Coba kita angkat kaki kita, Ibu. Tiga. Oke, semua. Oke. Setelah itu gerakan abduksi. Selanjutnya itu gerakan aduksi. Selanjutnya itu gerakan internal rotasi. Setelah itu gerakan eksternal rotasi. Oke. Selanjutnya itu gerakan regioni, gerakan fleksi. Selanjutnya itu gerakan ekstensi. Selanjutnya itu regio ankle, gerakan dorsal fleksi. Ya, lanjut. Oke. Selanjutnya itu gerakan plantar fleksi. Selanjutnya itu gerakan inversi. Selanjutnya itu gerakan eversi. Selanjutnya itu ada tes kemampuan fungsional atau ADL. Aktivitas makan dan minum pasien itu skornya 10 atau mandiri. Aktivitas mandinya itu 0, pasien tidak mampu. Aktivitas kebersihan dirinya itu nilainya 5, mampu mandiri menyikat gigi, merapikan rambut, dan bercukur. Selanjutnya aktivitas berpakaian, nilainya 5, perlu dibantu tapi dapat melakukan sebagian. Aktivitas defekasinya itu nilainya 0, inkontinensia atau tergantung pada enema. Selanjutnya itu aktivitas miksinya nilainya 10 tanpa
inkontinensia, aktivitas toiletingnya tuh nilainya 0, tidak mampu. Aktivitas ambulasi atau transportnya itu nilainya 5, memerlukan banyak bantuan 1 atau 2 orang untuk bisa duduk. Aktivitas mobilisasi atau berjalan pada permukaan yang rata nilainya itu 5, hanya bisa bergerak dengan kursi roda. Aktivitas yang terakhir itu menaiki atau menuruni tangga nilainya 5, memerlukan bantuan. Interprestasi dari tes ADL pasien itu nilainya 45, jadi dia ketergantungan berat. Masuk pada tes refleks fisiologis. Pertama itu tes refleks pada biceps. Selanjutnya tes refleks pada triceps. Selanjutnya refleks brachioradialis. Dan selanjutnya itu auskultasi dan perkusi paru. Apa sih interpretasinya? Interpretasi dari tes ini yaitu normal. Selanjutnya kita akan melakukan tes koordinasi. Yang pertama itu tumit ke lutut. Kita instruksikan pasien untuk mengangkat tumitnya ke lutut sebelah. Lalu geser turun sepanjang tulang kering sampai pergelangan kaki, lalu kembali lagi ke atas. Ulangi beberapa kali untuk melihat kelancaran dan koordinasi gerakan. Hasilnya itu positif. Selanjutnya kita lakukan tes finger to nose, minta pasien untuk menyentuh ujung hidungnya dengan menggunakan telunjuk. Gini Pak. Lalu rentangkan tangan Pak dan ulangi beberapa kali menyentuh hidung seperti ini. Lalu kita minta pasien untuk menyentuh telunjuk kita. Coba dengan mata terbuka. Selanjutnya dengan mata tertutup. Hasilnya ini positif. One leg stance test. Jadi tujuannya itu untuk menilai keseimbangan statis dan stabilitas. Jadi langkah pertama itu pasien berdiri tegak, kemudian minta pasien mengangkat kedua tangannya di samping seperti ini. Terus minta pasien untuk mengangkat satu kakinya setinggi dengan pinggul. Minta pasien untuk menahan posisinya maksimal itu 30 detik. Terus kemudian ulangi dengan satu kaki satunya. Hasilnya itu positif jika pasien itu tidak dapat mempertahankan posisinya selama 5 detik. Selanjutnya itu tes time up and go. Jadi tujuannya itu untuk menilai keseimbangan dan risiko jatuh. Jadi pertama-tama itu pasien duduk tanpa sandaran, terus minta pasien berdiri dari kursi dan berjalan sejauh 3 meter, lalu kembali ke kursi seperti semula. Jadi waktu yang diperlukan itu dicatat. Kita juga bisa menggunakan dengan stopwatch. Hasilnya itu positif jika pasien itu
memerlukan waktu lebih dari 12 detik untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk waktu yang lebih lama dari 12 detik, pasien itu menunjukkan adanya kesulitan dalam koordinasi gerakan atau keseimbangan tubuhnya. Selanjutnya kita akan melakukan tremor test. Ini tuh tujuannya untuk menilai keseimbangan pasien. Pertama-tama kita instruksikan pasien untuk berdiri tegak dengan kaki rapat. Fisioterapisnya itu berada di belakang pasien dan meminta pasien, kita melihat keseimbangan pasien dengan mata terbuka selama 20-30 detik dan selanjutnya dengan mata tertutup selama 20-30 detik. Interpretasinya itu tes ini dia positif karena pasien jatuh saat mata tertutup. Selanjutnya kita melakukan Fukuda stepping test. Coba Pak, kita luruskan tangan ke sekitar bahu, terus tutup mata, terus jalan di tempat. Hasil dari tes ini tuh dia positif karena pasien berputar kurang lebih 30 derajat. Spasi compresi test di area shoulder. Pertama, posisi pasien itu berbaring miring dengan elbow-nya difleksi 90 derajat serta adduksi di area shoulder. Selanjutnya kita beri tekanan ke arah medial. Apply test. Ini posisi baring tengkurap. Selanjutnya kita memfleksikan knee, terus beri penekanan ke arah posterior. Hip quadrant test. Ini posisi pasien berbaring dengan knee-nya difleksi dan hip-nya difleksi sekitar 90 derajat. Nah, terus kita beri penekatan ke arah dalam. Axial kompresi test. Ini kita beri tangan di atas kepala pasien, terus kita beri penekanan ke arah inferior. Hasil pemeriksaan tes kompresi tadi yaitu ada 4: pasif kompresi, apply test, axial kompresi test, dan hip quadrant test. Ini hasilnya positif dikarenakan pasien merasakan nyeri saat melakukan tes. Tes Brenderov itu posisi pasien duduk dengan merotasikan servikalnya dan jatuhkan pasien ke arah lateral. Nah, untuk hasil tes Brenderov ini pasien tidak merasakan pusing. Selanjutnya kita akan memberi tes manuver Repli. Pertama kita arahkan pasien untuk merotasikan servikalnya, terus kita jatuhkan pasien secara tiba-tiba. Nah, baru balas dengan rotasi sebaliknya dan baringkan pasien. Baring miring. Hasilnya negatif. Tes selanjutnya yaitu head impulse test. Ini tujuannya untuk menilai refleks vestibulokoklearnya. Langkah yang pertama ini pasien diminta fokus ke matanya, fokus ke hidung terapis, lalu pemeriksa meletakkan tangan di samping kanan kepala pasien, lalu kepala pasien digerakkan ke kanan dan ke kiri secepat mungkin. Oke, mata yang normal itu akan tetap fokus. Terus kalau misalnya matanya mengikuti ke samping, itu berarti ada gangguan refleks di disfungsi pada vestibulokoklear yang diuji. Dan hasilnya itu positif. Vertigo sentral, nystagmus bidirectional. Yang pertama itu ada diagnosis fisioterapi. Adapun diagnosis fisioterapi yang dapat ditegakkan dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu pasien dengan dekompresi sickness tipe 2 menunjukkan nyeri muskuloskeletal pada shoulder, elbow, dan knee, disertai dengan gangguan keseimbangan dan penurunan kontrol postural yang menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas fungsional seperti
berjalan, perubahan posisi, serta membatasi partisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, problematik fisioterapi. Yang pertama, primer, yaitu kelemahan pada otot ekstremitas atas, yakni shoulder dan elbow, serta pada ekstremitas bawah, yaitu knee. Yang kedua itu untuk sekundernya itu ada gangguan koordinasi dan keseimbangan serta nyeri neuropati. Terus pada kompleksnya itu ada gangguan ADL. Nah, yang ketiga itu pada planning fisioterapi yang terdiri dari tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya itu mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengembalikan kekuatan otot-otot ekstremitas atas dan bawah, mengurangi odem, mengurangi gangguan keseimbangan dan koordinasi, serta mengurangi gangguan refleks. Untuk tujuan jangka panjangnya itu memulihkan fungsi neuromuskular yang terganggu, mengembalikan kekuatan dan koordinasi otot, meningkatkan kapasitas fungsional dan kemandirian aktivitas harian, dan mengembalikan kapasitas kerja dan reintegrasi sosial maupun fungsional. Intervensi pola pernapasan yang akan kita praktikkan yaitu pola pernapasan 478. Bisa tarik nafas Pak selama 4 detik, tahan 7 detik, buang secara perlahan. Selanjutnya kita akan memberikan intervensi fisioterapi kepada pasien dengan kelemahan otot. Kita bisa memberikan exercise terapi berupa Aromex, Aromex, dan Promex. Pertama, kita arahkan pasien untuk mengangkat bahunya ke depan. Coba belakang lagi, ke atas, samping ke dalam lagi, terus bisa ke dalam, keluar lagi. Selanjutnya untuk pasifnya kita bisa arahkan pasien untuk ilmunya angkat dulu Pak. Lagi pedang, pasifnya kita bisa berikan selanjutnya bisa ini enggak Pak, bawa lagi depan. Pasifnya kita bisa ikan selanjutnya untuk di area hip dan knee itu kita bisa arahkan pasien untuk bawa ke depan. Untuk pasifnya kita bisa cut, terus depan, terus belakang. Untuk knee-nya itu bisa coba ke belakang, luruskan lagi. Maksudnya pertama di area shoulder,
elbow. Terus satu lagi. Terus lagi. Selanjutnya yaitu ankle pump. Posisi pasien itu berbaring terlentang, kemudian kakinya digerakkan secara pasif dan subfleksi dan fleksi. Selanjutnya itu melakukan terapi MLB. Jadi kita itu pertama menstimulasi pada area sistem limfatik dengan 8 sampai 10 kali putaran. Kemudian di area sila di dua sisi. Kegiatan halus ke area pada ke aliran cairan limfa. Untuk balance training, teknik statis dan dinamis. Untuk teknik statisnya, pasien diinstruksikan untuk menekuk lutut dengan kaki menapak. Nah, kemudian pasien mengangkat panggulnya. Kemudian yang kedua, pasien mengangkat satu kakinya lurus. Kemudian untuk latihan dinamisnya, pasien menekuk lututnya satu persatu ke arah dada. Body raj. Nah, gerakan ini dapat dilakukan pada posisi berdiri atau duduk. Gunakan tangan yang sehat untuk menarik siku tangan yang sakit. Nah, tarik perlahan dan tahan peregangan tersebut selama 15 hingga 20 detik. Lakukan secara bergantian. Selanjutnya ada knee marching. Angkat lutut seperti jalan di tempat. Selanjutnya ada elbow flexion extension active ROM. Nah, posisi pasien duduk, kemudian tekuk dan luruskan siku perlahan. Ini bisa dilakukan 10 hingga 15 kali. Selanjutnya yaitu ada berdiri dengan satu kaki. Nah, jadikan satu kaki sebagai tumpuan berat badan, kemudian angkat kaki lainnya ke samping atau ke depan.
lakukan pada kedua kaki secara bergantian selama 30. Selanjutnya yang kedua itu ada heel slide. Pasien berbaring telentang, tangan lurus di lantai, kemudian satu kaki fleksi. Ini bisa dilakukan 30 detik secara bergantian. Exercise. Pasien berbaring telentang, lutut ditekuk, kedua lutut ditekuk, tangan sejajar di lantai, kemudian pasien mengangkat pinggul setinggi mungkin. Selanjutnya yang ketiga ada wall push up. Pasien berdiri dengan jarak sekitar 1 lengan dari dinding dan kaki dibuka selebar bahu. Kemudian letakkan telapak tangan di dinding sambil mencondongkan tubuh ke depan. Ini bisa dilakukan 10 kali.